Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak yang hebat, yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2 sekolah dasar, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama agar diberi kemudahan Allah di dalam mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Insyirah dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan belajar bersama dalam materi kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Siapakah Luqman Al-Hakim itu? Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian. Ia tidak juga keturunan nabi. Akan tetapi Luqman Al-Hakim menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Luqman Al-Hakim hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi nabi. Ia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya menjahit, mengembala kambing, dan tukang kayu. Dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hidayah dari Allah SWT, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim telah diberikan oleh Allah SWT berupa nikmat dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ia bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diterimanya. Ada suatu kisah tentang Luqman Al-Hakim yang menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang diceritakan oleh Nasyaruddin. Suatu ketika Luqman Al-Hakim dan putranya mau pergi ke pasar dan menaiki seekor keledai. Lalu lewatlah keduanya di suatu kumpulan masyarakat. Mereka berkata, "Masya Allah, apa kamu tidak kasihan? Masa keledai sekecil itu dinaiki 2 orang? Tidak punya peri kehewanan," kata mereka. Akhirnya Luqman Al-Hakim menyuruh putranya untuk turun dari keledai. Luqman Al-Hakim tetap naik keledai tersebut. Lalu terus melanjutkan perjalanannya, bertemu lagi dengan perkumpulan masyarakat lainnya. Mereka berkata, "Masya Allah, orang tua tidak tahu malu. Tega-teganya dia naik keledai, anaknya yang nuntun." Lalu Luqman Al-Hakim turun dan keledainya gantian putranya yang naik. Terus melanjutkan perjalanannya dan bertemu lagi di suatu kumpulan masyarakat. Keduanya mendapatkan cercaan lagi. Masa anak muda yang kuat naik keledai, sementara orang tuanya yang sudah tua menuntun keledai. Maka keduanya memutuskan untuk menuntun keledai. Saat melewati perkumpulan masyarakat berikutnya, mereka mengatakan, "Luqman Al-Hakim dan putranya adalah orang yang bodoh, tidak tahu fungsi keledai. Kenapa keledainya dituntun, tidak dinaiki?" Luqman Al-Hakim lalu memahami betapa kayanya Allah SWT dalam menciptakan manusia lengkap dengan pola pikirnya. Hal yang dapat dipetik dalam kisah tersebut adalah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim dalam menentukan pilihan. Kisah tersebut dapat memberikan gambaran bahwa setiap masyarakat memiliki pandangan berbeda dalam penilaian suatu hal. Selain kisah tersebut, masih banyak kisah lain dari Luqman Al-Hakim dan putranya yang menjadi contoh dalam mengambil keputusan. Luqman Al-Hakim juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada anaknya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari keteladanan Luqman Al-Hakim. Selamat belajar, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.